Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Musdalifatul Adawiyah. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas terkait pewarna makanan dan pengawet makanan. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas terkait pemanis buatan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembahasan terkait materi pemanis buatan. Jadi, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui, apa sih sebenarnya itu pemanis buatan? Jadi, pemanis buatan adalah pengganti gula sintesis yang terbuat dari zat alami, seperti herbal atau gula itu sendiri. Nah, jenis pemanis ini juga dijuluki sebagai pemanis yang intens, karena memberikan rasa yang mirip dengan gula. Jadi, selain gula dapat menambahkan cita rasa manis pada makanan, juga ada pemanis buatan yang berbahan dasar sintesis. Nah, adapun jenis-jenis pemanis buatan diantaranya ada aspartam, ada sakarin, dan ada juga sukralosa. Nah, aspartam ini itu dapat digunakan sebagai pemanis dalam permen karet, sereal sarapan, agar-agar, dan minuman berkarbonasi, di mana pada pemanis ini itu 220 kali lipat lebih manis dibandingkan dengan gula pada umumnya. Nah, sedangkan kemudian kandungan aspartam juga terdiri dari asam amino, asam aspartat, fenilalanin, serta sedikit etanol. Nah, selanjutnya untuk sakarin, di mana rasa manis yang dihasilkan dari sakarin ini bisa mencapai 300 hingga 400 kali lipat lebih kuat daripada gula. Nah, sedangkan untuk sukralosa sendiri, di mana sukralosa ini dihasilkan dari sukrosa yang memiliki rasa manis 600 kali lebih kuat dibandingkan dengan gula. Nah, bahan ini atau sukralosa ini bisa digunakan pada produk makanan yang dipanggang atau digoreng. Jadi, bagi teman-teman pecinta makanan yang bisa dipanggang atau digoreng, bisa menggunakan sukralosa ini untuk penambah pemanis pada makanan teman-teman sekalian. Nah, jadi pada jenis-jenis pemanis buatan ini tidak asal-asalan. Jadi semuanya itu diatur dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, selain ketiga jenis ini ada juga asesulfam potasium dan neotam. Nah, di mana asesulfam potasium ini merupakan bahan yang sangat stabil dalam temperatur tinggi dan mudah larut, sehingga sesuai dipakai dalam banyak produk makanan. Jadi asesulfam ini bisa digunakan dalam berbagai produk-produk makanan ya. Kemudian ada juga neotam. Nah, neotam ini merupakan bahan pemanis buatan yang banyak digunakan pada makanan yang rendah kalori. Nah, secara kimia kandungannya hampir sama seperti aspartam, namun rasanya itu 40 kali lebih manis dari aspartam. Nah, dibandingkan juga dengan gula rafinasi, ternyata tingkat kemanisan neotam ini mencapai 8.000 kali lebih tinggi. Wah, ternyata neotam ini sangat tinggi ya jika dibandingkan dengan pemanis-pemanis yang lainnya. Jadi, salah satu recommended juga bagi teman-teman sekalian. Nah, pada pemanis buatan, teman-teman sekalian itu tidak boleh sembarangan menggunakan pemanis buatan atau tidak boleh sembarangan menakar bagaimana takaran sebenarnya untuk penggunaan pemanis buatan. Jadi ada ambang batas penggunaan pemanis buatan. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Nah, di mana aspartam tadi ternyata untuk batas penggunaannya itu hanya 5.500 mg per kilogram per produk. Jadi tidak boleh melebihi 5.500 mg per kilogram ini. Nah, untuk sakarin tadi ternyata batas penggunaannya itu 1.200 mg per kilogram dalam per produknya. Nah, untuk sukralosa sendiri ternyata juga batas penggunaannya itu 2.400 mg per kilogram untuk per produknya. Sedangkan untuk asesulfam potasium dia itu hanya 2.000 mg per kilogram dalam per produknya. Nah, ternyata neotam itu justru batas penggunaannya itu hanya 90 mg per kilogram per produk. Jadi karena tadi perbandingannya dia neotam lebih tinggi rasa manisnya dibandingkan pemanis lainnya, oleh karenanya batas penggunaannya itu hanya 90 mg per kilogram dalam per produknya, bukan per orangnya tapi per produknya. Kemudian
keuntungan dan kerugian penggunaan pemanis buatan. Namanya saja produk, pasti ada keuntungan dan ada kerugiannya. Nah, di mana keuntungan dari pemanis buatan ini ternyata pemanis buatan itu mengandung kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemanis alami. Nah, pemanis buatan juga cenderung tidak meningkatkan kadar gula darah karena bukan termasuk karbohidrat sehingga tidak menyebabkan diabetes. Jadi bagi teman-teman penderita diabetes jadi tidak perlu khawatir karena ternyata pemanis buatan ini tidak mengandung karbohidrat yang bisa menimbulkan diabetes pada teman-teman, terutamanya bagi orang-orang yang sudah lansia, jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada keuntungan dan tentu juga ada kerugian. Jika kita menginginkan yang intens, tentu saja ada kerugian atau efek samping yang timbul akibat dari pemanis ini. Nah, di mana dapat menimbulkan efek samping berupa sakit kepala. Selain itu, dapat meningkatkan tekanan darah dan merangsang hati untuk membuat lemak ke aliran darah. Semakin tinggi tekanan darah dan semakin tinggi pula resikonya yang menyebabkan terjadinya pergeseran arteri. Nah, seperti tadi selain sakit kepala juga bisa menyebabkan adanya migran, kejang-kejang, dan sebagainya. Jadi sangat berbahaya. Oleh karenanya, saya sarankan bagi teman-teman sekalian, jika ingin menggunakan pemanis buatan, seharusnya dalam penggunaannya itu mematuhi atau peraturan dalam BPOM di mana ada ambang batas. Jadi setelah teman-teman ketahui batas-batas maksimum dalam penggunaan pemanis buatan, jadi sekiranya teman-teman bisa menyesuaikan. Misalnya tadi pada aspartam itu hanya 5.500, jadi jangan melebihi ya. Kemudian sakarin juga hanya 1.200, jadi tidak boleh melebihi, misalnya 1.300 atau 1.500 itu tidak boleh. Nah, kemudian sukralosa juga hanya 2.400, jadi tidak boleh melebihi ini meskipun 2.401. Jadi karena ada batasannya, artinya kalau sudah dibatasi jika melebihi batasannya maka akan menimbulkan efek samping seperti yang pada kerugian tadi ini. Jadi sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait pemanis buatan. Harapan saya teman-teman bisa memahaminya dengan baik sehingga bisa pintar-pintarnya menggunakan pemanis buatan dalam produk atau makanan teman-teman sekalian. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.